Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini dan seterusnya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat belajar. Perkenalkan, saya Liana Kristianidaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika materi transformasi geometri dengan menggunakan papan Trans 7R sebagai alat bantu mempermudah pemahaman materi, terutama pada submateri translasi dan 7 macam refleksi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian semua mampu menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan transformasi geometri pada translasi dan 7 macam refleksi. Dalam kegiatan sehari-hari, tanpa kita sadari telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan transformasi geometri? Ya, transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran dari suatu objek dan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar dan matriks. Terkait kegiatan sehari-hari, apa saja sih kegiatan yang berkaitan dengan transformasi geometri? Yuk perhatikan penjelasan materi translasi dan 7 macam refleksi sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama yaitu translasi. Pengertian translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh komponen translasi, A merupakan pergeseran secara horizontal dan B merupakan pergeseran secara vertikal, maka akan menghasilkan bayangan A, X, Y dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk persamaan materi translasi sebagai berikut. Bayangan X, Y sama dengan X, Y ditambah A, B, sehingga menghasilkan A aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Untuk memahami konsep translasi dengan menyelesaikan masalah, yuk simak ilustrasi berikut. Pak Abraham ingin pergi ke bank untuk menabung. Jika Pak Abraham berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke bank, Pak Abraham harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Dapatkah kalian menemukan proses pergerakan Pak Abraham dari rumah menuju ke bank? Nah, untuk pemecahan masalah, jika kita melihat posisi rumah Pak Abraham pada bidang kartesius berada pada koordinat 3,2, untuk menuju ke bank, Pak Abraham harus berjalan ke arah barat 7 satuan, artinya posisi Pak Abraham bergeser 7 satuan ke kiri dari posisi rumah pada bidang kartesius. Selanjutnya, Pak Abraham harus berjalan lagi ke arah selatan 5 satuan, artinya posisi Pak Abraham bergeser 5 satuan ke bawah. Jika kita melihat pada bidang kartesius, saat tiba di bank, posisi Pak Abraham berada pada koordinat negatif 4, negatif 3. Hal ini berarti bayangan X, Y sama dengan 3,2 ditambah negatif 7, negatif 5 sama dengan negatif 4, negatif 3. Yang berarti X bernilai negatif 4 dan Y bernilai negatif 3. Jadi posisi Pak Abraham di bank terletak pada koordinat negatif 4, negatif 3. Pemecahan masalahnya, jika kita lihat bangun persegi panjang ABCD warna hitam pada papan Trans 7R, itu merupakan objek yang ditranslasikan ke kanan sejauh 8 dan ke atas sejauh 3 satuan, hingga posisi objek bergeser menjadi bangun yang berwarna kuning dengan titik bayangan A 1,4, bayangan B 6,4, bayangan C 6,7, dan D 1,7. Gimana? Mudah kan adik-adik? Oke, lanjut yang kedua yaitu refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Untuk memahami konsep refleksi, yuk simak gambar ilustrasi berikut. Bercermin merupakan kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan. Hal ini berkaitan dengan transformasi. Jika kita lihat pada cermin hasil bayangan dengan objek memiliki kesamaan tinggi dan jarak yang sama, yaitu 160 cm dan 50 cm. Dari gambar ilustrasi tersebut dapat diperoleh sifat-sifat refleksi, yaitu 1. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. 2.
Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Adapun 7 macam refleksi, kita bahas dari yang pertama, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Titik A X Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen X aksen, Y aksen dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk persamaan matriks refleksi sebagai berikut. Bayangan matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks X, Y, sehingga menghasilkan bayangan A, X, negatif Y. Perhatikan contoh berikut. Terdapat bangun segitiga ABC. Jika bangun segitiga tersebut direfleksikan terhadap sumbu X, coba tentukan hasil refleksi titik A 2,4. Untuk penyelesaiannya, jika dilihat bangun yang warna hitam itu sebagai objek lalu direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan objek setiap titiknya terletak menjadi bangun yang warna kuning seperti ini. Coba kita hitung dengan menggunakan persamaan. Titik A 2,4 yang artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4, maka bayangan X dan bayangan Y sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks 2, 4 sama dengan 2, negatif 4. Jadi hasil refleksi titik A sama dengan 2, negatif 4 atau sama dengan cara yang kita cerminkan langsung di papan trans 7R. Oke, lanjut ke refleksi kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y dicerminkan sumbu Y menghasilkan bayangan titik A, X aksen, Y aksen dapat ditulis sebagai berikut. Untuk persamaan matriksnya sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikali matriks X, Y, sehingga menghasilkan bayangan titik A, negatif X, Y. Perhatikan contoh berikut. Terdapat bangun persegi panjang ABCD. Jika bangun persegi panjang tersebut direfleksikan terhadap sumbu Y, coba tentukan hasil refleksi titik B 1,4. Untuk penyelesaiannya, jika dilihat bangun yang warna hitam itu sebagai objek lalu direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan setiap titiknya terletak menjadi bangun warna kuning. Sebagai bayangannya, coba kita hitung titik B 1,4 menggunakan rumus, maka akan diperoleh titik B sama dengan 1,4 artinya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Maka kita hitung menggunakan persamaannya, X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikali 1, 4 sama dengan negatif 1 dan 4. Jadi hasil refleksi titik A aksen yaitu negatif 1,4. Hasilnya sudah sesuai seperti pada papan trans 7R. Oke, untuk yang ketiga yaitu refleksi terhadap titik asal 0,0. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian persamaan matriksnya sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks X, Y, sehingga menghasilkan bayangan A yaitu negatif X, negatif Y. Perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat bangun segitiga ABC. Jika bangun segitiga tersebut direfleksikan terhadap titik asal 0,0 pada koordinat kartesius, coba tentukan hasil refleksi titik C 5,2 sebagai objek untuk dan dicerminkan kepada jika dilihat titik 0,0 ABC maka akan diperoleh bayangan pada bangun segitiga warna kuning. Titik 0,0 maka akan diperoleh bayangan pada bangun segitiga warna kuning. Nah, untuk selanjutnya kita coba menghitung dengan menggunakan persamaan matriks, yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali 5, 2, terus akan menghasilkan negatif 5 dan negatif 2, yang mana pada negatif 5 adalah bayangan dari X dan negatif 2 bayangan dari Y.
Jadi, hasil refleksi titik C adalah C aksen negatif 5, negatif 2. Selanjutnya, refleksi yang keempat, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang mana titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk persamaan matriks refleksi sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali matriks X, Y, sehingga menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Perhatikan contoh berikut. Terdapat bangun segitiga ABC jika bangun segitiga tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius. Coba tentukan hasil refleksi titik C 0,5. Untuk penulisannya, jika dilihat bangun segitiga ABC warna hitam sebagai objek dan dicerminkan pada garis yang warna hijau sebagai garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan pada bangun segitiga warna kuning. Coba kita hitung titik C 0,5 yang direfleksikan pada garis Y sama dengan X dengan rumus. Rumus persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 kali matriks X, Y, maka 0, 1, 1, 0 dikali matriks 0, 5 akan menghasilkan bayangan X sama dengan 5 dan bayangan Y sama dengan 0. Jadi, hasil refleksi titik C adalah C aksen 5,0. Yang kelima yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang mana titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dapat ditulis sebagai berikut. Sedangkan untuk bentuk persamaan matriks refleksi sebagai berikut, yang mana matriksnya 0, negatif 1, 0 dikali matriks X, Y, sehingga menghasilkan bayangan dari A yaitu negatif Y, negatif X. Perhatikan contoh berikut. Terdapat bangun segitiga ABC jika bangun segitiga tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X pada koordinat kartesius. Coba tentukan hasil refleksi titik B 3,4. Untuk penyelesaiannya, jika dilihat bangun segitiga ABC yang dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X, maka hasil menjadi segitiga ABC warna kuning. Coba kita hitung titik B 3,4 menggunakan rumus sebagai berikut. X aksen Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 0 dikali matriks X, Y, maka akan menghasilkan bayangan X sama dengan negatif 4, bayangan Y sama dengan negatif 3. Jadi hasil refleksi titik B adalah B aksen negatif 4, negatif 3. Keenam, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk persamaan matriks refleksi sebagai berikut. Sehingga dari persamaan tersebut akan diperoleh bayangan A yaitu 2H dikurangi X, Y. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Terdapat bangun trapesium siku-siku ABCD. Jika bangun trapesium siku-siku tersebut direfleksikan terhadap garis X sama dengan H yang memiliki nilai H sama dengan negatif 2 pada koordinat kartesius, coba tentukan hasil refleksi titik D negatif 3,1. Untuk penyelesaiannya, jika dilihat bangun trapesium ABCD yang dicerminkan pada garis merah sebagai H sama dengan negatif 2, maka akan menghasilkan pencerminannya pada bangun trapesium warna kuning. Coba kita hitung titik D negatif 3,1 menggunakan rumus persamaan tersebut, yaitu titik D negatif 3,1 artinya X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 1, maka dari persamaan tersebut akan diperoleh X aksen sama dengan negatif 1 dan Y aksen sama dengan negatif 1. Jadi, hasil refleksi titik D adalah D aksen negatif 1,1. Ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis sebagai berikut.
bentuk persamaan matriks refleksi sebagai berikut, sehingga dari persamaan tersebut akan menghasilkan H aksen X, 2K dikurangi Y. Untuk contohnya, terdapat bangun persegi ABCD. Jika bangun persegi tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, yang mana nilai K sama dengan 1, coba tentukan hasil refleksi titik A negatif 4,6. Untuk penyelesaiannya, jika dilihat bangun persegi panjang ABCD yang dicerminkan pada garis warna biru sebagai Y sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan bangun warna kuning. Coba kita hitung titik A negatif 4,6 dengan rumus persamaan sebagai berikut. Titik A negatif 4,6 artinya X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan 6. Maka dari persamaan tersebut akan diperoleh bayangan X sama dengan negatif 4, bayangan Y sama dengan negatif 4. Jadi hasil refleksi titik D adalah A aksen yaitu negatif 4,4. Hasilnya sama dengan apa yang kita refleksikan terhadap papan trans 7R. Berikut adalah latihan soal, ada 5 soal uraian beserta kunci jawaban latihan soal. Coba dikerjakan ya untuk sebagai pemantapan pemahaman kita hari ini. Baik, penjelasan materi dari kakak sudah dapat dipahami ya adik-adik. Terbuktikan bahwa belajar matematika itu sesungguhnya asik dan menarik jika kita belajarnya diawali dengan niat dan rasa suka. So, never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all fact. Kata bijak dari Albert Einstein. Yang artinya, jangan pernah menyerah pada apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan. Seseorang dengan mimpi besar lebih bertenaga daripada orang dengan semua kenyataan. Tetap semangat belajar ya. Oke, itu dulu penjelasan materi dari kakak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.